Hai, kembali lagi di Pendidikan Kesehatan Mirsani. Hari ini tema kita belajar adalah mari pahami dan cegah stunting pada anak. Nah, sebenarnya apa sih itu stunting? Mungkin di sini ibu-ibu pada tahu nggak ya apa itu stunting? Yuk, langsung aja kita bahas. Sebenarnya stunting itu apa sih? Jadi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kurang gizi kronis di 1000 HPK atau hari pertama kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Masalah tersebut dapat berupa asupan gizi yang kurang dalam jangka waktu yang lama dan umumnya karena makanan yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Nah, menurut Kemenkes, stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak yang dapat mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standarnya sehingga dapat mengakibatkan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, adapun tanda atau ciri anak yang mengalami stunting. Tanda atau ciri umum seorang anak mengalami stunting yaitu dapat terlihat dari perawakan anak yang pendek dan kurus saat mencapai usia 2 tahun atau lebih pendek daripada anak-anak seusianya dengan jenis kelamin yang sama. Ciri-ciri yang dapat diperhatikan oleh orang tua yang pertama yaitu tinggi dan berat badan lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya. Yang kedua, anak rentan mengalami gangguan pada tulang. Yang ketiga, mengalami gangguan atau keterlambatan tumbuh kembang. Yang keempat, rentan mengalami gangguan kesehatan. Yang kelima, terlihat lemas terus-menerus. Yang keenam, sulit fokus dan daya ingat yang cukup buruk. Dan yang terakhir yaitu kurang aktif. Lalu sebenarnya apa sih penyebab dari stunting? Jadi pada 1000 HPK adalah masa sejak pertama kali terbentuknya janin di dalam kandungan seorang ibu atau yang sering disebut dengan pembuahan atau 280 hari selama kehamilan hingga 720 hari pada 2 tahun pertama kehidupan buah hati. Nah, di fase ini disebut juga dengan periode emas karena pada masa ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat. Dan salah satu penyebab utama stunting yang paling umum terjadi yaitu karena adanya kurang asupan yang bergizi pada 1000 HPK tersebut atau malnutrisi dalam jangka panjang atau kronis. Nah, sebenarnya faktor dari stunting ini tak hanya menyangkut tentang gizi saja, namun merupakan wujud dari adanya permasalahan yang lebih kompleks yang terjadi di 5 fase kehidupan seseorang, yaitu yang pertama di fase kehidupan remaja putri, di mana banyak sekali remaja putri yang rentan anemia, mengalami pola diet yang tidak sehat, tekanan teman sebaya, pengaruh sosial media, dan juga pernikahan dini. Yang kedua ada fase calon pengantin, di mana di sini pola makan dan gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang istirahat. Hal tersebut ternyata juga dapat mengakibatkan stunting pada anak. Yang ketiga, fase ibu hamil, di mana ketika ibu tidak rutin memeriksakan kehamilan atau mengalami malnutrisi, ternyata dapat menyebabkan anak mengalami stunting juga loh. Nah, yang keempat ada fase ibu menyusui, seperti mengalami tantangan saat menyusui, rentan kesundulan karena tidak menggunakan kontrasepsi pasca kehamilan. Hal tersebut juga mengefek pada kesehatan anak. Dan di fase kelima ini anak usia 0-59 bulan, di mana ini terkait masalah pola makan, tidak mendapatkan ASI eksklusif dan juga mendapatkan gizi MPASI yang berkualitas buruk, ternyata dapat menyebabkan stunting pada anak. Lalu, apa sih dampak dari stunting ini? Jadi, stunting ini memiliki dampak jangka pendek dan juga jangka panjang. Dampak jangka pendeknya yang pertama, potensi sakit pada anak dan juga angka kematian anak lebih tinggi. Yang kedua, biaya kesehatan lebih tinggi. Yang ketiga, postur tubuh anak lebih pendek dan berpotensi minder dan juga mengalami bullying. Yang keempat, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak terhambat dan tidak optimal. Lalu, apa sih dampak jangka panjang pada anak yang mengalami stunting? Yang pertama, anak memiliki postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, cenderung lebih pendek dan berpotensi minder dan mengalami bullying. Yang kedua, kapasitas belajar dan juga performa di sekolah tidak optimal. Yang ketiga, meningkatkan resiko obesitas dan penyakit tidak menular atau PTM seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Yang keempat, kesehatan reproduksinya menurun. Dan yang kelima, kapasitas dan produktivitas kerja tidak optimal saat dewasa. Lalu, bagaimana sih cara mencegah stunting? Yang pertama, konsumsi asam folat untuk mencegah cacat bawaan pada janin minimal sebulan sebelum hamil atau rutin mengkonsumsi zat besi saat menstruasi. Yang kedua, suplemen tambahan darah selama kehamilan. Yang ketiga, rutin kontrol kehamilan minimal 6 kali, 2 kali saat trimester pertama, 1 kali saat trimester kedua, dan 3 kali saat trimester ketiga.
Yang keempat, lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini begitu bayi lahir dan memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan dan teruskan ASI sampai anak usia 2 tahun atau lebih. Nah, lalu gunakan kontrasepsi agar tidak ada 2 balita dalam satu keluarga dan berguna agar orang tua fokus dengan tumbuh kembang anak. Yang selanjutnya, berikan MPASI 4 pokok seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan juga sayuran, dan juga buah mulai anak usia 6 bulan dengan memperhatikan kapan anak lapar atau kenyang, cara makan, dan oleh siapa atau yang sering disebut dengan responsive feeding. Yang ketujuh, selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah makan, setelah bermain, sebelum memasak, sesudah BAB, sebelum menyusui, atau memerah ASI, dan juga menyiapkan alat makan atau minum anak. Yang kedelapan, kunjungi posyandu setiap bulan, jangan absen untuk melakukan imunisasi dan untuk mendapatkan vitamin A dan obat cacing secara berkala pada bulan Februari dan juga Agustus. Nah, yang terakhir, biarkan anak bermain di ruang terbuka agar mendapat asupan vitamin D yang akan menjadi penyokong tulang dan juga otot pada anak. Lalu bagaimana sih cara mendeteksi dini stunting pada anak? Nah, deteksi dini stunting pada balita sangat penting dilakukan untuk mengurangi dampak buruk pada kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Nah, berikut ini merupakan beberapa cara untuk mendeteksi dini stunting pada balita. Yang pertama, pengukuran antropometri, di mana pengukuran tinggi badan dan berat badan balita dilakukan dengan alat ukur khusus seperti timbangan dan juga pengukur tinggi. Nah, yang kedua, pemeriksaan gizi, di mana pemeriksaan gizi dapat dilakukan dengan memeriksa kadar zat besi, vitamin A, protein, dan lain-lain pada darah atau urin pada balita. Jika kadar zat tersebut rendah, maka dapat mengindikasikan stunting pada balita. Cara selanjutnya adalah dengan mengobservasi pola makan. Nah, pengamatan terhadap pola makan balita dapat membantu dalam mendeteksi stunting loh. Balita yang seringkali tidak mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang dan juga bergizi atau makanan yang tidak bergizi dapat menunjukkan tanda-tanda stunting. Nah, yang keempat, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Balita yang rutin diperiksa kesehatannya secara berkala dapat membantu mendeteksi dini stunting. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan gizi, dan pengukuran antropometri. Lalu bagaimana ya jika anak saya mengalami stunting? Nah, menurut Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo, stunting ini masih bisa dikoreksi loh selama anak belum berusia 2 tahun atau masih berada dalam 1000 hari pertama kehidupannya. Namun, jika usianya sudah lebih dari 2 tahun, perbaikan gizi yang dilakukan hanya sebatas mampu menaikkan berat badan anak. Untuk pertambahan tinggi badan sulit dikejar jika anak terlanjur pendek. Nah, tahu nggak sih kalau ternyata pemenuhan kebutuhan nutrisi gizi anak di atas usia 6 bulan dapat dilakukan dengan pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI yang harus memenuhi 4 syarat, yaitu tepat waktu, adekuat, aman, dan juga diberikan dengan cara yang benar. Nah, yang pertama terkait tepat waktu. MPASI diberikan saat ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi, yaitu sekitar usia 6 bulan pada anak. Yang kedua, adekuat. Nah, MPASI mampu memenuhi kecukupan energi, protein, mikronutrien untuk mencapai tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan usia, jumlah, frekuensi, konsistensi atau tekstur, dan juga variasi makanan. Nah, selanjutnya aman. MPASI disiapkan dan disimpan dengan cara yang higienis, diberikan menggunakan tangan dan peralatan yang bersih. Nah, cara yang keempat yaitu diberikan dengan cara yang benar. Dengan yang pertama, terjadwal. Jadwal makan termasuk makanan selingan teratur dan juga terencana. Yang kedua, lama makan maksimum yaitu 30 menit. Lalu lingkungan yang mendukung. Yang pertama, hindari memaksa meskipun hanya makan 1-2 suap. Perhatikan tanda lapar dan juga kenyang ya bun. Yang kedua, hindari pemberian makanan sebagai hadiah. Dan yang ketiga, hindari pemberian makan sambil bermain. Nah, selanjutnya cara yang benar ini meliputi prosedur makan. Yang pertama, porsi kecil. Yang kedua, jika 15 menit bayi menolak makan, mengemut, hentikan pemberian makan. Yang ketiga, bayi distimulasi untuk makan sendiri, dimulai dengan pemberian makanan selingan yang bisa dipegang, dan yang keempat, membersihkan mulut hanya setelah makan selesai. Nah, selanjutnya kita akan membahas pemenuhan kebutuhan nutrisi dan juga gizi anak usia di bawah 2 tahun. Nah, berikut ini merupakan tabel kebutuhan energi yang dibutuhkan anak berdasarkan usia. Nah, usia 6-11 bulan, anak itu membutuhkan 800 kilokalori energi dengan 30-45% itu berupa lemak,
45-60 berupa karbohidrat, dan 10% tentang protein. Nah, untuk anak usia 1-3 tahun membutuhkan energi kurang lebih 1350 kilokalori dengan lemak yaitu sama 30-45% dan karbohidrat dan juga proteinnya sama dengan anak usia 6-11 bulan. Nah, MPASI sendiri harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral dalam jumlah yang cukup. Nah, karbohidrat ini sendiri dapat diperoleh dari bahan makanan pokok seperti beras, biji-bijian, jagung, gandum, sagu, dan juga umbi-umbian. Nah, untuk protein hewani dapat diperoleh dari unggas, hati, telur, ikan, daging sapi, susu, dan produk olahannya. Nah, pemberian protein hewani dalam MPASI ini sangat diprioritaskan loh. Selanjutnya, protein nabati. Nah, protein nabati ini dapat diperoleh dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, kacang polong, kacang tanah, tempe tahu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu lemak. Lemak ini sebagai sumber energi yang efisien. Lemak dapat diperoleh dari berbagai jenis minyak, minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak wijen, dan lain sebagainya, seperti margarin, mentega, santan, dan bahan makanan lainnya yang berasal dari bahan makanan hewani dan bahan makanan nabati. Nah, selanjutnya vitamin dan juga mineral. Nah, ini dibutuhkan oleh tubuh loh. Buah dan sayuran merupakan sumber dari vitamin A dan vitamin C, terutama yang berwarna kuning, orange, dan juga hijau, tetapi kandungan seratnya sangat tinggi. Nah, pemberian kebutuhan makanan berdasarkan kelompok usia ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama usia 6-8 bulan. ASI masih memberikan 60-70% dari total kebutuhan energi per hari, dan dalam satu hari bayi diberikan 2-3 kali makanan utama. Nah, bayi diperkenalkan dengan MPASI berupa bubur kental untuk memberikan lebih banyak energi. Setiap kali makan MPASI diberikan mulai 2-3 sendok makan, meningkat secara bertahap sampai setengah mangkok ukuran 250 ml atau 125 ml. Nah, selanjutnya usia 9-11 bulan, di sini ASI masih diberikan 50-70% dari total kebutuhan energi per hari dari anak, sehingga jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari sekitar 300 kilokalori, dan setiap kali makan MPASI diberikan setengah mangkok yaitu sekitar 125 ml, dan meningkat bertahap sampai 3/4 mangkok ukuran 250 ml atau sama dengan 200 ml. Satu hari bayi diberikan 3-4 kali makanan utama. Pada kelompok usia ini mulai dapat diberikan makanan selingan 1-2 kali sehari. Contoh makanan selingan misalnya puding susu, puding buah, puding roti, perkedel kentang, dan lain sebagainya. Nah, di usia 12-23 bulan, bayi diberikan ASI sekitar 30-40% dari total kebutuhan energi per hari. Dalam satu hari, anak diberikan 3-4 kali makanan utama, yaitu dengan jumlah setiap kali makan MPASI yaitu sekitar 3/4 mangkok atau 200 ml, dan meningkat bertahap sampai 1 mangkok yang berukuran 250 ml. Kemudian diberikan paling kurang 1-2 kali makanan selingan seperti bakpao, bakpia, pastel, perkedel jagung atau perkedel kentang, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian di pertemuan 11 ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!